Ketika Leon keluar dari gedung bintang, hari sudah sore. Di pagi hari, masalah pemegang saham sudah diselesaikan dan pada sore hari, semua eksekutif berkumpul untuk mengadakan rapat. Tanpa halangan dari pemegang saham lainnya, Leon sebagai pemegang saham terbesar secara terbuka mengumumkan Tami sebagai direktur eksekutif baru dari konsorsium bintang cemerlang dan presiden dari Yayasan Tenacious. Liu Wenfang tetap mempertahankan posisi wakil presiden untuk membantu Tami, dan ketika Stephen tidak berada di tempat, Tami yang akan menjadi pemimpin konsorsium bintang cemerlang. Keputusan seperti itu secara alami menyebabkan dampak besar, tetapi tidak ada satupun dari orang-orang yang mengikuti rapat dewan di pagi hari tadi yang berani mengajukan keberatan. Tidak ada satu orang pun yang berani meremehkan Leon pada saat ini. Menurut mereka, kalau Leon sampai berani menunjuk seorang wanita asing untuk mengambil alih kekuasaan konsorsium, maka itu pasti ada alasannya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tami bukanlah pilihan pertama Leon. Kandidat ideal yang ada dalam pikiran Leon secara alami adalah Yurin. Tetapi setelah kejadian ini, kakek telah mengambil keputusan dan langsung memberhentikan semua posisi kedua paman Leon di konsorsium Evergreen. Karena kedua paman Leon itu dikeluarkan dan cabang-cabang di bawahnya akan diturunkan, maka Yurin akan menjadi ketua baru konsorsium Evergreen dan juga sebagai pemegang saham terbesar kedua dari konsorsium Evergreen Foundation. Pemegang saham terbesar secara alami adalah Leon. Frederick langsung mentransfer semua ekuitas yang dia pegang kepada Leon dan Yurin. Mulai sekarang, konsorsium Evergreen juga akan menjadi milik aset pribadi Leon, dan itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Wood. Sementara Yurin secara alami akan terus tinggal di konsorsium Evergreen untuk menangani pekerjaan lanjutan. Sekarang, di hari-hari ketika Stephen belum bisa masuk kantor, Leon yang tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal sepele ini secara pribadi hanya bisa mendorong Tami untuk keluar. Leon sangat mengenali kemampuan Tami. Mungkin pada awalnya Tami akan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dengan adanya Liu Wenfang, maka hal ini bukan menjadi masalah besar lagi bagi Tami. Lagi pula, setelah pertempuran ini, keluarga besar lainnya di Eastcliff juga menderita kerugian besar. Jadi mereka tidak akan bisa untuk menargetkan keluarga Wood dalam waktu singkat. Adapun mengenai kesetiaan Tami, Leon sudah tidak khawatir lagi. Seandainya Leon masih mengkhawatirkannya, dia pasti tidak akan memberikan dana sebesar 500 miliar kepada Tami, agar Tami bisa membantunya mengubah kekalahan menjadi kemenangan di saat-saat terakhir. Tentu saja, Leon Wood, yang selama ini meyakini kalau dirinya tampan dan gagah, benar-benar tidak bisa memikirkan alasan Tami untuk mengkhianatinya. Menurutnya, setelah seorang wanita mengikuti pria yang begitu sempurna seperti dirinya, memangnya siapa yang mau berkhianat? Ponsel Leon berdering saat ini. Leon mengangkatnya dan melihat tulisan yang ada di layar ponselnya. Dia menemukan kalau itu adalah nomor yang tidak dikenal. Leon sedikit terkejut karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang tahu berapa nomor teleponnya. Leon yang kebingungan akhirnya menjawab telepon. Di ujung lain telepon, suara seorang wanita pun terdengar. "Hei, apakah kau adalah Leon Wood?" Leon merasa bahwa suara itu agak familiar. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu, jadi dia hanya bisa menjawab, "Ya, ini aku, Leon Wood. Tapi, siapa kau?" Wanita di ujung telepon itu pun menjawab, Aku adalah Bibi Chen, Ibu Ariana." Leon langsung tercengang.
Untuk apa calon ibu mertuanya menelponnya pada saat seperti ini? Pada saat ini, Leon dengan cepat bertanya, "Bibi, ada apa?" Ibu Ariana pun menjelaskan, "Hari ini adalah hari kematian kakek Ariana. Jadi kami akan kembali ke kampung halaman kami untuk sembahyang. Karena kita sudah hampir menjadi satu keluarga, aku ingin tahu, apakah kau punya waktu untuk pergi bersama kami?" Meskipun Leon sedikit bingung, namun dia tetap menjawab, "Ya, Bibi, tentu saja aku bisa." Hari ini ternyata adalah hari kematian kakek Ariana. Tapi kenapa dia belum pernah mendengar Ariana mengatakannya? Tapi karena ini adalah ajakan dari calon ibu mertuanya, tidak mudah bagi Leon untuk menolaknya. Ibu Ariana kemudian berkata, "Itu bagus, aku akan menunggumu di World Square. Bisakah kau datang untuk menjemputku?" Tanpa banyak berpikir, Leon langsung berkata, "Tidak masalah, aku akan datang ke sana." Setelah itu, dia langsung menutup telepon dan melaju menuju alun-alun dunia. Di dalam perjalanan, Charlie pun menelpon Ariana karena ingin menanyakan situasi spesifiknya. Tetapi ternyata ponsel Ariana tidak lagi berada di area layanan dan tidak dapat dihubungi. Ini membuat Leon merasa sangat bingung. Ketika Leon tiba di World Square, dia melihat kalau Bibi Chen sudah berdiri di pinggir jalan untuk menunggu. Ketika dia melihat Leon mengendarai Ferrari yang keren, gumpalan kilatan api melintas di matanya. Tetapi sepertinya secara tiba-tiba, Bibi Chen memikirkan sesuatu yang membuat gumpalan kilatan api itu dengan cepat menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan gumpalan ketakutan. Tapi Leon tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, Bibi Chen adalah calon ibu mertuanya. Jadi dia tidak bisa terus-menerus menatap ibu mertuanya. Leon bertanya sambil menyalakan mobil sportnya, "Bibi, bagaimana dengan Ariana dan Paman?" Bibi Chen menghela nafas dan berkata, "Mereka sudah pergi lebih dulu. Ariana bilang, akhir-akhir ini kau sibuk bekerja, jadi dia tidak ingin merepotkanmu. Tapi menurutku, karena kita semua adalah keluarga, maka untuk hal-hal semacam ini, seharusnya kita melakukannya bersama-sama. Karena itulah secara diam-diam, Bibi tetap tinggal dan menunggumu." Leon mengangguk berulang kali. "Ya, Bibi benar. Kita semua adalah keluarga. Kakek Ariana juga adalah kakekku. Sehingga tentu saja aku juga harus ikut sembahyang." Leon pun akhirnya sadar. Tidak heran, ponsel Ariana tidak dapat dihubungi. Itu pasti karena Ariana sedang berada di kampung halamannya. Mungkin saja di sana koneksi sinyalnya buruk. Bibi Chen menghela nafas lega ketika mendengar perkataan Leon barusan. Saat ini, Leon tersenyum dan membuka peta navigasinya. Bibi Chen menyebutkan sebuah alamat, lalu Leon memasukkan ke dalam navigasi dan mengantar Bibi Chen menuju tujuan. Sepanjang jalan, Bibi Chen sangat pendiam. Ini membuat Leon sedikit terkejut. Dalam ingatannya, Ibu Ariana itu adalah seorang pembicara handal. Tapi kenapa saat ini dia begitu pendiam? Setelah berkendara selama lebih dari 1 jam, mereka pun tiba di sebuah kota kecil yang jaraknya lebih dari 50 km dari East Cliff. Kemudian mereka berhenti di gerbang halaman yang sudah bobrok. Ketika melihat mobil Maserati yang dia berikan kepada Ariana terparkir di halaman kecil rumah itu, Leon pun bertanya, "Bibi, apakah ini adalah rumahnya?" Bibi Chen mengangguk dan kemudian dia berjalan turun dari mobil terlebih dahulu. Seolah-olah dia takut Leon akan melihat kepanikan di wajahnya, dia pun berkata, "Ya, ini adalah rumahnya. Tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi akhirnya rumahnya menjadi sedikit bobrok. Ayo kita masuk, mereka seharusnya sedang menunggu kita di dalam." Leon sama sekali tidak memperhatikan ekspresi wajah Bibi Chen
karena semua perhatiannya tertuju pada halaman kecil rumah ini. Dia menemukan kalau tempat ini sebenarnya cukup bagus, namun sayangnya lokasinya agak terpencil. Ketika Leon mengikuti Bibi Chen untuk masuk ke halaman kecil rumahnya, Paman Chen dan Ariana tidak juga keluar untuk menyambut. Bibi Chen mempercepat langkahnya dan berjalan menuju ke dalam rumah. Leon mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak banyak berbicara. Ketika dia mengikuti Bibi Chen masuk ke dalam rumah, secara sekilas dia melihat Ariana ada di dalam. Tepat di samping Ariana ada seseorang yang seharusnya tidak pernah muncul di sini. Bab 129, Keberanian. Pada saat ini dalam ruangan, total ada 7 orang termasuk Leon dan Bibi Chen. Tuan Chen sedang duduk di sofa di sebelah kiri, dan di belakangnya berdiri seorang pria yang memegang belati di tangannya. Dengan serius pria itu mengukir sepotong kayu. Bahkan ketika Leon masuk tadi, dia tidak mengalihkan pandangannya untuk melihat Leon. Seolah-olah pria itu telah benar-benar tenggelam dalam dunia ukirannya. Di seberang Tuan Chen, seorang wanita berpakaian kulit berwarna hitam dengan rambut hijau keriting sedang berbaring di sofa lainnya. Wanita itu merokok dengan cerutu tebal di mulutnya. Di sisi lain ruang tamu, terlihat Ariana yang mengenakan kaos lengan pendek berwarna putih dan hot pants denim ultra pendek. Tapi tangannya diikat oleh tali nilon dan dia tergantung di balok. Mungkin karena sudah tergantung terlalu lama, Ariana terlihat tak sadarkan diri. Kepalanya menunduk dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia terlihat sangat kesakitan. Melihat keadaan Ariana yang seperti itu, Leon pun langsung meraung ke arah Leng Yanfeng yang berdiri di samping Ariana. "Leng Yanfeng, apa yang sedang kau lakukan?" Leon tidak pernah menyangka kalau Leng Yanfeng akan menculik keluarga Ariana dan bahkan menggantung Ariana di sini. Suara raungan Leon itu membangunkan Ariana yang tidak sadarkan diri. Dia membuka matanya dengan linglung dan melihat Leon berdiri di depan pintu. Ketika memikirkan apa yang dikatakan Leng Yanfeng barusan, Ariana segera berteriak dengan keras, "Leon, cepat lari! Tinggalkan saja aku sendiri!" Bibi Chen menjadi cemas. Dengan cepat dia melangkah maju dan menangis. "Ariana, jangan bicara omong kosong. Ini adalah masalah antara orang-orang besar mereka. Dan seharusnya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Tuan Muda Leng, aku sudah membawa orang yang kau inginkan. Sekarang kau harus menurunkan Ariana." Dalam sekejap, Leon sudah bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Hari kematian kakek dan sembahyang di kampung halaman hanyalah alasan yang dibuat Bibi Chen untuk menipunya. Namun Leon sama sekali tidak peduli dengan kebohongan yang dilakukan oleh Bibi Chen. Dia hanya peduli pada Ariana dan ingin menyelamatkan Ariana. Sambil mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya, Leon berkata dengan dingin, "Leng Yanfeng, sekarang aku sudah ada di sini. Kau bisa melepaskan orang-orangku." Leon tidak ingin keluarga Ariana ikut terlibat dalam dendam antara dirinya dan Leng Yanfeng. Leng Yanfeng masih tidak berbicara. Dia tetap sibuk bermain dengan pisau belati di tangannya. Justru karena inilah Leon menjadi semakin cemas dan tidak berani melangkah maju untuk menyelamatkan Ariana. Pada saat ini, suara menutup pintu terdengar di belakang Leon dan 2 orang pria melangkah masuk. Salah satu dari pria itu mengangguk ke arah Leng Yanfeng dan berkata, "Sudah tidak ada orang lain lagi." Kemudian kedua pria itu menjaga pintu yang ada di belakang Leon.
Leng Yanfeng menatap Leon dengan tatapan mata yang penuh ejekan dan kebencian. Leon Wood, aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu lagi secepat ini. Leon mendengus dingin. Berhenti bicara omong kosong dan cepat lepaskan orangku. Leng Yanfeng berkata dengan ketus. Melepaskan orangmu? Selama ini mungkin kau bersikap begitu sombong. Apa menurutmu? Aku tidak akan bisa membunuhnya? Ketika Leng Yanfeng mengatakan kata membunuh, belati di tangannya sudah ada di leher Ariana. Tindakan Leng Yanfeng ini menakuti Bibi Chen dan Tuan Chen. Bibi Chen yang cemas langsung berdiri dan berkata, Tuan muda, bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa kau akan melepaskan Ariana selama aku membawa Tuan muda Wood ke sini? Bibi Chen ingin menghentikan Leng Yanfeng menyakiti Ariana. Tetapi wanita berambut hijau yang telah berbaring di sofa tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya untuk menampar wajah Bibi Chen. Dia memerintahkan Bibi Chen untuk menutup mulut. Ibu, Ariana berseru kaget. Leon kembali mencoba menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, Leng Yanfeng, katakan saja apapun yang kau inginkan. Aku bisa berjanji padamu kalau aku akan mengabulkan semua keinginanmu itu. Leng Yanfeng memandang Leon dengan tatapan mengejek. Apapun yang aku inginkan? Leon Wood, apakah menurutmu aku mengundangmu jauh-jauh ke sini hanya untuk memintamu mengabulkan hal remeh-temeh? Leon terus menatap Leng Yanfeng. Di dalam hatinya, dia juga terus menghitung peluangnya untuk menyelamatkan Ariana. Leng Yanfeng tertawa keras dan menatap Leon dengan ekspresi mengejek. Apa yang aku inginkan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus. Kau merampok pengantinku hari itu. Jadi hari ini aku juga akan merampok wanitamu di depanmu. Permintaanku ini tidak terlalu berlebihan, bukan? Leon menjadi sangat marah. Beraninya kau? Tuan Chen dan Bibi Chen juga sangat ketakutan. Sementara itu, mata Ariana juga menunjukkan kepanikan. Leng Yanfeng berkata sambil tersenyum. Apakah kau ingin aku menunjukkannya padamu? Leon mengepalkan tinjunya dengan putus asa. Tepat ketika Leon hendak memanfaatkan kelengahan Leng Yanfeng dan bergegas dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan Ariana, Leng Yanfeng tidak melakukan gerakan yang memprovokasi. Pisau belati itu masih ditempatkan dengan kuat di leher Ariana, dan dia berkata kepada Leon, tapi sebelum itu terjadi, aku ingin memintamu untuk menikmati pertunjukan yang bagus terlebih dahulu. Leon mengerutkan keningnya. Pertunjukan seperti apa lagi yang direncanakan Leng Yanfeng ini? Leng Yanfeng tiba-tiba berjalan menuju seorang pria botak di belakang Leon sambil berkata, Aaron, kemarilah. Pria botak itu berjalan sesuai dengan kata-kata Leng Yanfeng. Sebenarnya Leon ingin menghentikannya, tetapi masalahnya adalah Ariana masih di tangan Leng Yanfeng. Jadi Leon tidak berani bertindak gegabah. Leng Yanfeng menunjuk ke arah Bibi Chen dan berbicara sambil terkekeh kepada Aaron. Kau selalu menyukai wanita dewasa, bukan? Nah, sekarang wanita ini telah diberikan sebagai hadiah untukmu. Wajah Leon, Tuan Chen, Bibi Chen, dan Ariana langsung berubah. Di sini? Aaron bertanya. Leng Yanfeng tertawa keras. Ya, di sini. Biarkan Tuan muda Wood ini memanjakan matanya dengan penampilan calon ibu mertuanya. Leon marah ke arah Leng Yanfeng dengan keras. Leng Yanfeng, kau benar-benar sampah tidak bermoral. Mata Leon berubah menjadi merah darah. Dia tidak pernah berpikir kalau Leng Yanfeng akan sampai pada titik menjijikkan seperti ini. Bibi Chen hampir berusia 50 tahun. Meskipun dia selalu melakukan perawatan badan, tetapi di usianya sekarang ini, kalau dia benar-benar dipermalukan di depan mereka, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah?
Tidak hanya Leon yang marah, Ariana dan Tuan Chen pun bahkan menjadi lebih marah lagi. Tuan Chen bahkan langsung bangkit berdiri dengan putus asa, tetapi kepalanya langsung dipukul oleh pria yang ada di belakangnya. Dalam sekejap, Tuan Chen pun jatuh ke lantai. Pada saat ini, Aaron sudah bergerak maju untuk mempermalukan Bibi Chen. Bibi Chen berjuang untuk melindungi dirinya, tetapi dia ditampar hingga jatuh ke lantai oleh Aaron. Kepala Bibi Chen terpukul keras di lantai dan darah pun mengalir. Melihat istrinya dipermalukan seperti itu, Tuan Chen menjadi benar-benar murka. Dia meledak dengan kekuatan yang kuat dan melompat langsung dari lantai untuk menerkam Leng Yanfeng yang paling dekat dengannya. "Kau binatang buas, aku akan bertarung denganmu." Pada saat ini, pria yang bertugas untuk menjaga Tuan Chen masih terhalang oleh sofa, dan dia benar-benar tidak memiliki cara untuk menghentikan Tuan Chen untuk sementara waktu. Dan wanita berambut hijau itu juga dihalangi oleh meja kopi, sehingga dia juga tidak bisa menghentikan Tuan Chen. Leng Yanfeng juga tidak menyangka kalau pria yang selalu patuh ini tiba-tiba menjadi sangat gila. Melihat Tuan Chen yang sangat ingin menerkamnya, belati yang ada di leher Ariana pun secara naluriah didorong ke depan. Ketika Tuan Chen semakin mendekat, belati yang tadinya ada di leher Ariana langsung ditikamkan ke dada Tuan Chen. Tubuh Tuan Chen membeku. Ariana berseru dengan mata yang melebar, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Bibi Chen yang baru saja sadar melihat suaminya ditikam secara tiba-tiba oleh Leng Yanfeng. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia mengamuk seperti orang gila dan menerkam pria botak di depannya dengan gigi dan cakarnya. "Aku akan menghabisimu!" Bibi Chen yang marah meledak dengan kekuatan tempur yang kuat. Dia benar-benar meraih mata pria botak itu dengan satu tangan, lalu menyodok mata pria botak itu di tempat. Pria botak itu berteriak kesakitan dan membalas dengan memukul pelipis Bibi Chen sampai Bibi Chen terjatuh. Sementara itu, melihat pisau belati Leng Yanfeng baru saja menjauh dari leher Ariana, Leon pun langsung bergerak. Dia berdiri di depan pintu sekitar 5 meter dari Ariana dan Leng Yanfeng. Tetapi karena kecepatannya sangat cepat, maka dia bisa bergegas ke arah Ariana dalam waktu seketika. Namun meskipun demikian, Leon masih tidak punya waktu untuk menghentikan belati Leng Yanfeng menusuk dada Tuan Chen. Mendengarkan raungan sedih Ariana yang menyayat hati, Leon juga merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk menahan badan Tuan Chen yang akan jatuh ke lantai, dia melihat kalau Bibi Chen juga terjatuh ke lantai dengan posisi pelipisnya yang berlubang darah menghadap ke atas. Suasana sedih menyelimuti hati Leon. Meskipun Bibi Chen sangat realistis dan membuat banyak masalah, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari Ariana. Pada saat ini, Ariana kehilangan kedua orang tuanya dalam sekejap mata. Ketika Leon berpikir bahwa mulai sekarang, Ariana akan menjadi yatim piatu seperti dirinya, hati Leon dipenuhi dengan kesedihan. Tuan Chen yang ditikam oleh belati tidak sempat melihat adegan kematian istrinya yang tragis. Ketika dia melihat Leon memeluknya, dia hanya punya waktu untuk mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Tolong jaga Ariana." Setelah dia mengucapkan itu, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Ariana sontak menjerit pilu. Tangisan sedih Ariana pun terdengar. Dia berjuang untuk bisa memeluk ayahnya. Tetapi saat ini, tangannya sedang diikat dengan tali. Leon terlihat sangat sedih. Sudut matanya benar-benar lembab. Dia kemudian berbisik kepada Tuan Chen yang sudah meninggal. "Paman, jangan khawatir.
Aku berjanji tidak akan membiarkan Ariana menderita bekas luka sedikit pun. Setelah itu dengan cepat, dia mengeluarkan belati dari dada Tuan Chen dan langsung menggunakannya untuk memotong tali yang mengikat Ariana. Ariana menangis sedih. Dengan canggung, dia mengambil tubuh ayahnya dari tangan Leon. Karena tiba-tiba menerima pukulan seperti itu, pikiran Ariana pun menjadi kosong. Di sisi lain, Leon diam-diam mengangkat kepalanya dan menatap Leng Yanfeng yang sedang berdiri. Leng Yanfeng tidak menyangka kalau hal-hal akan berubah seperti ini. Dalam rencananya, tadinya dia berencana untuk mempermalukan calon ibu mertua Leon di depan Leon terlebih dahulu, dan baru kemudian dia akan menyiksa Ariana dengan baik. Namun siapa sangka kalau saat ini rencananya hancur berantakan. Apa yang tidak dia duga adalah kecepatan Leon sangat cepat ketika menyelamatkan Ariana. Namun dia tidak peduli karena tujuan utamanya adalah membunuh Leon. Pada saat ini, wanita berambut hijau telah mengeluarkan pedangnya dan cahaya pedang yang cemerlang pun menyala. Tetapi orang yang pertama bergegas ke arah Leon adalah pria yang sejak tadi sibuk mengukir. Posisinya sangat dekat dengan Leon, sehingga hanya dalam satu langkah saja dia sudah melesat di depan Leon dengan pisau belati di tangannya yang langsung diarahkan untuk menusuk ke dalam dada Leon. Dalam sekejap, Leon mengangkat belati yang ada di tangannya, dan dengan mudahnya dia memblokir belati pria itu. Kemudian Leon membalik pergelangan tangannya, dan belati yang ada di tangannya langsung memotong pergelangan tangan pria yang memegang pisau. Pria itu kesakitan, dan belati di tangannya terjatuh. Tepat ketika Leon hendak mengambil kesempatan ini untuk membunuh pria itu secara langsung, pedang yang menyilaukan melayang di udara. Menghadapi pedang yang tajam ini, Leon harus mundur untuk menghindari pedang yang menakutkan ini. Pria itu sudah ketakutan hingga berkeringat dingin karena Leon akan membunuhnya. Tetapi untungnya, rekannya tiba tepat waktu. Jadi dia pun menghela nafas lega dan siap untuk terus menyerang. Namun, secara tiba-tiba dia melihat cahaya dingin melesat di depannya. Secara naluriah, dia ingin mengangkat tangannya untuk melawan. Tetapi ketika dia baru saja setengah jalan mengangkat tangannya, dia langsung merasakan sakit di lehernya. Ternyata Leon langsung memasukkan pisau belatinya ke tenggorokan pria itu. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia menatap Leon dengan tidak percaya dan menemukan kalau tangan Leon sudah kosong. Pria itu bertanya-tanya di dalam hatinya, kapan dia melempar belati yang ada di tangannya itu? Di hadapan pedang menakutkan dari wanita berambut hijau, Leon benar-benar memiliki kekuatan untuk melempar belati. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Tidak ada yang akan menjawab pertanyaan terakhirnya karena tubuhnya yang ramping sudah terjatuh dengan keras ke lantai. Dan patung yang sudah setengah diukir itu jatuh tepat di depan matanya. Kalau orang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa patung yang sudah setengah diukir itu menyerupai penampilan rubah darah. Ketika melihat patung yang sudah setengah terukir ini, pria itu diam-diam bergumam di dalam hatinya. Maaf, rubah darah. Aku tidak bisa secara pribadi membalaskan dendammu, tapi aku akan segera datang menemanimu. Setelah mengatakan itu, dia pun kehilangan nyawanya. Rubah darah adalah wanita yang dicintainya. Sejak awal dia sudah tidak sabar untuk membalaskan dendam kekasihnya secara pribadi. Tapi sayangnya, dia benar-benar meremehkan kekuatan Leon. Leng Yanfeng dan yang lainnya langsung terbelalak. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa selain bisa menghindari pedang fatal dari wanita berambut hijau, Leon benar-benar akan melempar belati di tangannya dan membunuh teman mereka. Ini merupakan hal yang sangat memalukan.
Jadi dengan emosi yang masih meluap, pedang dari wanita berambut hijau itu pun langsung berubah arah dan ditebaskan ke arah tubuh Leon. Pada saat ini, Leon tidak bersenjata, dan di belakangnya ada Ariana, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Bab 131, Naga Retak Langit. Pedang milik wanita berambut hijau itu bergerak dengan sangat cepat, secepat sambaran petir. Rasa dingin yang berkedip-kedip pada pedang itu juga menunjukkan bahwa pedang itu adalah pedang yang sangat tajam. Sementara itu, Leon sudah tidak bisa mundur lagi. Pedang itu sudah lebih dari cukup untuk membuka lubang darah di perutnya. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa setidaknya Leon akan dicederai oleh pedang itu, mereka melihat Leon tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang itu. Apa yang akan dilakukan anak ini? Apakah dia akan mengambil pedang milik wanita berambut hijau dengan tangan kosong? Apakah dia sudah gila? Kalau dia meraih pedang itu dengan tangan kosong, maka satu-satunya kemungkinan yang akan terjadi adalah dia akan dipotong oleh pedang itu. Wanita berambut hijau juga tercengang. Dia juga tidak menyangka kalau Leon akan melakukan tindakan seperti itu. Ini merupakan suatu tindakan penghinaan untuknya. Kalau pedangnya benar-benar bisa ditangkap oleh Leon dengan tangan kosong seperti ini, wajah apa yang akan dia miliki di masa depan untuk mengaku sebagai master di depan Tuan Muda Leng? Tangan wanita berambut hijau yang marah itu pun terkepal kuat. Ki sejati di tubuhnya menyembur keluar dengan liar. Pedang yang sudah cepat itu pun bergerak dengan lebih cepat lagi. Wanita berambut hijau itu ingin memotong telapak tangan Leon dengan kuat dan kemudian memotong tubuhnya. Melihat wanita berambut hijau tiba-tiba mengerahkan kekuatan penuhnya, beberapa orang bahkan merasa kalau tangan kanan Leon pasti akan terpotong. Mereka bahkan merasa seolah mereka telah melihat pemandangan darah beterbangan dan telapak tangan yang putus terjatuh di lantai. Pada saat ini, tangan kanan Leon sudah meraih pedang itu. Semua orang, termasuk wanita berambut hijau, terkesima untuk sementara waktu. Mereka melihat kalau tangan Leon bukan hanya tidak terputus, tetapi juga berhasil mengambil ki sejati yang melekat pada pedang. Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan para ahli bela diri pun tidak akan bisa menahan laju pedang milik wanita berambut hijau itu. Tepat ketika semua orang sangat terkejut, Leon meraih pedang itu dengan tangan kanannya dan kemudian dia benar-benar menghancurkan pedang itu. Pada saat ini, Leng Yanfeng dan yang lainnya langsung terkejut. Mata mereka hampir melompat keluar. Itu bukanlah pedang biasa. Itu adalah pedang yang terbuat dari baja dan sangat keras. Bagaimana Leon bisa menghancurkannya begitu saja dengan tangan kosong? Kecuali sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati wanita berambut hijau. Tetapi sebelum pikiran ini bisa dianalisanya, dia melihat kalau tinju kiri Leon sudah melesat ke arahnya seperti kilat. Dalam sekejap, wanita berambut hijau merasa bahwa yang ada datang saat ini bukanlah pukulan biasa, tetapi gunung yang akan menekannya. Dalam menghadapi pukulan seperti itu, dia bahkan tidak bisa memiliki ide sedikit pun untuk melawan. Dia menyaksikan tinju Leon menghantam kepalanya. Tak lama kemudian, kepala wanita berambut hijau itu sudah hancur seperti semangka. Di antara beberapa orang ini, hanya wanita berambut hijaulah yang kekuatannya sedikit di bawah Leng Yanfeng. Namun, dia bisa dibunuh dengan begitu mudahnya oleh pukulan Leon. Melihat bubur otak dan darah yang berceceran, pria botak yang tadinya dicakar oleh Bibi Chen langsung terbang dari pintu ke langit yang cerah dengan kelopak mata yang melonjak tajam. Mereka tiba-tiba mengerti kenapa Leon mampu membunuh 3 rubah darah dengan kekuatannya sendiri.
Mereka juga mengerti kenapa Leon masih memiliki kekuatan untuk membunuh orang yang mengukir patung itu pada saat dia menghindari pedang milik wanita berambut hijau. Leon sendiri bukanlah keberadaan yang bisa mereka tandingi. Ketika memikirkan hal ini, mereka pun berbalik dan pergi berlari. Mereka harus lari karena pria ini menakutkan. Dengan tangan kosong, pria ini meraih pedang milik wanita berambut hijau dan langsung menghancurkan pedang yang terbuat dari baja itu. Bahkan meskipun di sini ada Leng Yanfeng yang lebih kuat, namun mereka tetap akan dikirim ke kematian kalau mereka tetap tinggal di sini. Leon yang merasa marah di dalam hatinya tidak ingin membiarkan keduanya melarikan diri seperti ini. Dia menyambar pedang yang ada di tangan wanita berambut hijau dan melipatnya menjadi dua, lalu dia menembakkannya ke arah keduanya. Kedua pedang yang terpotong itu melesat ke arah rompi kedua pria itu dengan akurat, dan tubuh keduanya pun langsung membeku pada saat yang sama. Mereka jatuh ke lantai. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saking cepatnya, sampai membuat Leng Yanfeng kembali syok. 4 tuan yang dia undang benar-benar mati di tangan Leon dalam waktu kurang dari 2 detik. Sungguh suatu kekuatan yang menakutkan. Baru pada saat inilah, Leng Yanfeng benar-benar menyadari kekuatan Leon. Awalnya dia berpikir bahwa dengan usahanya selama bertahun-tahun ini, bahkan meskipun Leon mengembangkan kekuatan internalnya, namun kekuatannya itu pasti berada di bawahnya. Tetapi sekarang, dia benar-benar mengerti bahwa dia jelas bukan lawan Leon. Pikiran untuk melarikan diri juga langsung muncul di benak Leng Yanfeng. Tanpa ragu sedikit pun, Leng Yanfeng berbalik dan bergegas menuju jendela ruang tamu. Ini adalah jalan pintas tercepat yang bisa dia gunakan pada saat ini. Selama Leon belum berbalik, dia masih memiliki satu kesempatan terakhir. Semua kekuatan Leng Yanfeng difokuskan ke kakinya. Dia bergegas ke jendela dengan kecepatan 2 kali lipat dari biasanya. Jendela kayu yang biasa itu secara alami tidak bisa menghalangi Leng Yanfeng, sehingga langsung dihancurkan olehnya. Mendengar suara keras kaca yang pecah, hati Leng Yanfeng menjadi rileks. Selama dia bisa melarikan diri dari ruangan ini, bahkan meskipun kekuatan Leon itu kuat, Leon pasti tidak akan bisa mengejarnya. Apalagi di sini juga ada Ariana. Leng Yanfeng tidak yakin kalau Leon akan berani meninggalkan Ariana di sini sendirian. Leng Yanfeng bergumam di dalam hatinya. Akhirnya, aku bisa bertahan. Tepat ketika Leng Yanfeng berpikir bahwa dia sudah berhasil melarikan diri, suara Leon yang sedingin es terdengar dari belakang. Sudah terlambat kalau kau ingin melarikan diri sekarang. Wajah Leng Yanfeng berubah drastis. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan di belakangnya. Pada saat ini, Leng Yanfeng merasa seolah-olah punggungnya telah dihancurkan oleh palu besi. Badannya sampai terhempas keluar. Saat dia terhempas keluar, Leng Yanfeng melirik ke belakang. Tetapi dia menemukan kalau Leon masih berdiri di tempatnya. Ini membuatnya berpikir pukulan Leon yang membunuh rubah darah di udara di atas ring. Namun, dia bukan rubah darah. Kekuatannya secara alami jauh di atas rubah darah. Kalau dia bisa menahan pukulan ini, selain memuntahkan seteguk darah, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dia hanya akan terbang keluar jendela dengan kekuatan pukulan ini. Begitu kakinya mendarat di tanah, dia bisa terus melarikan diri. Tapi saat ini, tubuh Leon juga muncul di jendela. Leon pun mendengus dingin. Sudah kubilang kalau kau tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba Leon mengangkat tangan kanannya, lalu dia memutar tinjunya menjadi genggaman dan membantingnya ke arah Leng Yanfeng.
Samar-samar, sepertinya ada naga yang mengerang di antara langit, seolah-olah seekor naga raksasa merobek langit dengan satu cakarnya. Dan dari langit, cakar raksasa itu dicengkeramkan ke kepala Leng Yanfeng. Dalam sekejap, kepala Yanfeng pun terlepas. Badan tanpa kepala itu juga berlari ke depan beberapa langkah karena inersia dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Dia mengalami kejang beberapa kali. Baru setelah itu benar-benar kehilangan nyawanya. Tuan muda tertua dari keluarga Leng terbunuh. Setelah membunuh Leng Yanfeng dengan telapak tangannya, Leon tidak memiliki kegembiraan sedikit pun. Dia merasakan kesedihan di hatinya, terutama ketika dia berbalik dan melihat Ariana yang sedang menangis dengan getir. Dia merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Meskipun dia membunuh Yanfeng, itu tidak bisa mengembalikan kedua orang tua Ariana. Orang tua Ariana sudah meninggal, dan mulai sekarang dia akan sendirian. Leon tidak menghiraukan tubuh Yanfeng. Meskipun mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun, tetapi bagi Leon, Yanfeng hanyalah pembunuh orang tua Ariana. Leon berbalik dan berjalan mendekat ke arah Ariana. Seolah mendengar langkah kaki Leon, secara perlahan Ariana mengangkat kepalanya dan menatap Leon. Wajahnya ditutupi dengan jejak air mata dan tatapan matanya terlihat kosong. Begitu Leon melihat tatapan mata Ariana yang kosong, dia kembali merasakan sakit di hatinya. Leon baru saja hendak berbicara, tetapi Ariana sudah lebih dulu memanggilnya. Leon, apakah semua kejadian ini nyata? Suara tajam Ariana terdengar. Leon sedikit terguncang. Apakah semua kejadian ini benar-benar nyata? Tentu saja, semua ini nyata. Tapi ketika Leon melihat tatapan kosong dari Ariana, dia bertanya-tanya, bagaimana sebaiknya dia harus menjelaskan semua ini kepada Ariana untuk menenangkannya. Leon ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan, tetapi ketika hal seperti ini terjadi, apa gunanya kata-kata penghiburan yang banyak itu? Melihat Leon yang tidak ingin mengatakan apa-apa, Ariana tertawa sedih. Lalu diam-diam, dia menundukkan kepalanya dan menatap orang tuanya yang jatuh ke tanah sambil berkata, "Ternyata semua ini memang benar terjadi." Pada saat ini, Ariana berhenti menangis. Air matanya berangsur-angsur mengering. Tapi entah kenapa, Leon justru merasa hatinya semakin sakit. Dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berjongkok dan membungkuk untuk memeluk Ariana. Bagaimanapun, perselisihan ini terjadi karena dendam antara Leon dan Yanfeng. Leon berharap pelukannya itu bisa memberi Ariana sentuhan kehangatan. Setelah berpelukan agak lama, tubuh kaku Ariana tiba-tiba bergerak karena dia ingin bangun. Leon dengan cepat berdiri dan menjaga Ariana dari belakang. Ariana berbalik dan matanya yang berkaca-kaca menatap Leon dengan penuh ketidakberdayaan. Setelah itu Ariana berkata, "Leon, aku ingin menguburkan orang tuaku di sini. Apakah itu boleh?" Leon mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu saja boleh." Ariana berbicara lagi. "Ibu selalu menyukai Maserati. Bisakah kita membakarnya untuknya?" Leon sama sekali tidak menolaknya. Jangankan satu Maserati, bahkan jika itu adalah ratusan mobil Maserati, pada saat ini dia tidak akan menolaknya. "Terima kasih, Leon." Pada saat ini, Ariana tersenyum sedikit pada Leon. Tetapi menurut Leon, senyuman Ariana tadi sangat kosong dan berbeda. Ucapan terima kasih Ariana tadi membuat hati Leon hancur berkeping-keping. Jika bukan karena dendamnya pada Yanfeng, bagaimana mungkin Yanfeng bisa menculik Ariana dan mengancamnya?
Pada akhirnya, Leon merasa seolah-olah dialah yang menyeret orang tua Ariana berjalan menuju gerbang kematian mereka. Tidak ada pemakaman akbar, dan tidak ada kerabat lain yang bisa membantu. Pada saat pemakaman, Ariana dan Leon secara pribadi menguburkan orang tua Ariana di hutan pegunungan yang terletak di belakang halaman kecil. Orang tua Ariana dimakamkan bersama kakek nenek Ariana. Adapun mengenai mayat Yan Feng dan yang lainnya, Leon punya cara lain untuk membuat mereka menghilang. Dan mengenai konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh kematian Leng Yan Feng, Leon terlalu malas untuk mempedulikannya. Yan Feng membunuh kedua orang tua Ariana. Leon tidak menghancurkan mayat Yan Feng menjadi abu saja, sudah bisa dianggap sebagai bentuk kemurahan hati dari Leon. Di depan kuburan, Leon secara pribadi mengeluarkan korek api dan menyalakan Maserati yang diisi dengan bensin, dan di bawah cahaya api, wajah Ariana yang sedikit pucat terlihat tenang. Tidak ada kesedihan dan tidak ada tangisan. Ketenangan Ariana seperti genangan air. Ketika mereka kembali ke East Cliff, hari sudah larut malam. Leon tidak pulang, tetapi dia menemani Ariana pulang ke rumahnya. Ketika melihat ruang tamu Ariana yang tenang, mau tidak mau Leon kembali mengingat antusiasme Bibi Chen ketika dia pertama kali tiba. Ibu Ariana adalah wanita yang sangat sombong. Sebenarnya Leon tidak terlalu menyukainya di dalam hatinya, tetapi tidak peduli seberapa sombongnya Ibu Ariana, cinta Leon pada Ariana sudah begitu dalam. Mulai sekarang, Ariana akan menjadi anak yatim piatu seperti dirinya. Untungnya, Leon masih memiliki kakek Frederick dan kakak Yurin. Tetapi bagaimana dengan Ariana? Melihat punggung kurus Ariana, Leon hanya bisa menghela nafas pelan. Leon ingin membawa Ariana ke keluarga Wood. Tetapi saat ini, Ariana sudah lebih dulu berbicara. "Leon, bisakah kau tetap bersamaku?" Ariana menatap Leon dengan matanya yang tenang. Leon tidak berpikir sama sekali dan langsung menjawab dengan anggukan beberapa kali. Ariana tersenyum dan kemudian tertawa. Saat ini, dia terlihat baik-baik saja. Tetapi tidak tahu kenapa, pada saat ini, Leon justru merasa panik di dalam hatinya. Dia tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Jadi secara naluriah, dia hanya memeluk Ariana. Ini adalah malam yang menyedihkan, dan sekaligus juga merupakan malam yang penuh gairah bagi Leon dan Ariana. Pada akhirnya, mereka berdua akhirnya tidur bersama. Keesokan harinya matahari sudah tinggi. Leon terbangun dan menemukan kalau sosok Ariana tidak ada di sampingnya. Leon hampir saja berpikir bahwa semua ini adalah mimpi. Dia bangkit dan melihat sekeliling rumah, namun tetap tidak menemukan sosok Ariana. Dengan cepat Leon mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Ariana. Tetapi operator telepon terus saja menginformasikan kalau nomor Ariana tidak dapat dihubungi. Ini membuat Leon merasa sangat cemas. Terutama ketika dia memikirkan kegilaan Ariana yang sangat tidak normal di tempat tidur tadi malam. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Leon baru saja hendak menelpon seseorang untuk mencari tahu keberadaan Ariana, dan tiba-tiba dia melihat surat di atas meja. Ada tulisan tangan yang indah tertulis di amplopnya, "Untuk kekasihku, Leon Wood." Bab 133, Perpisahan. Leon pun meneruskan membaca. "Leon, maafkan aku. Maafkan aku karena tidak mengucapkan selamat tinggal." Untuk sesaat,
Hati Leon bergetar, tidak mengucapkan selamat tinggal. Memangnya kemana Ariana ingin pergi? Sambil menekan kegelisahan di hatinya, Leon terus membaca. Lebih dari setahun yang lalu, aku bertemu denganmu di desa Auros Hill. Itu adalah hari keberuntungan dalam hidupku. Sejak saat itu, aku diam-diam menyukaimu. Mungkin kau akan menertawakanku karena konyol. Sebenarnya aku juga merasa bodoh. Bagaimana aku bisa menyukai seseorang yang baru saja kutemui? Tetapi semua ini benar. Sayangnya, setelah waktu itu, kita benar-benar kehilangan kontak. Awalnya, aku berpikir bahwa kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dalam hidup ini. Jadi aku hanya bisa mengubur cintaku untukmu di dalam hatiku. Sampai kemudian aku bertemu lagi denganmu di East Cliff. Itu adalah momen paling menyenangkan bagiku. Aku merasa kalau itu pasti merupakan takdir yang Tuhan atur untukku. Kalau bukan karena pengaturan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bertemu kembali setelah lebih dari setahun kemudian? Ternyata kita adalah teman sekelas. Kau mungkin tidak bisa membayangkan betapa bersemangatnya aku ketika mengetahui fakta ini. Aku bisa belajar di bawah satu atap denganmu. Pengetahuanmu yang mendalam, identitasmu yang misterius, dan kekuatanmu yang kuat telah membuatku terpesona padamu sepanjang waktu. Aku juga sempat memiliki keraguan. Kau begitu sempurna, apakah aku layak untukmu? Mungkin Tuhan mendengar doaku dan akhirnya kita saling jatuh cinta. Ketika orang tuaku memisahkan kita dan bahkan ingin memperkenalkanku kepada tunanganku, sebenarnya aku tidak khawatir sama sekali. Itu karena aku percaya bahwa kau pasti akan bisa membuat kedua orang tuaku terkesan dan akhirnya menyetujui hubungan kita. Dan benar saja, kau benar-benar bisa membuat orang tuaku sepenuhnya menerimamu dengan cara yang khusus. Meskipun persetujuan ibuku sedikit berbeda, aku berharap kau tidak menyalahkannya. Ibuku memang orang yang seperti itu, tetapi itu karena dia sangat berharap aku bisa bahagia. Leon, aku mencintaimu. Aku tahu bahwa cintaku padamu jauh melebihi cintamu padaku. Bahkan meskipun di dalam hatimu, aku ini bukan orang yang paling penting. Tetapi aku tidak peduli. Selama aku bisa tetap di sisimu, dan selama aku bisa melihatmu setiap hari, aku sudah sangat bahagia. Tetapi, pada saat ini, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapimu. Kepergian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku tahu kalau kau pasti akan selalu merasa bersalah karena hal ini, dan kau juga akan selalu bersedih karena hal ini. Aku tidak ingin melihatmu bersedih, dan aku juga tidak ingin kau terus merasa bersalah karena hal ini. Aku tidak ingin kau menghadapiku dengan penuh tekanan. Leon, aku tidak menyalahkanmu untuk semua kejadian ini. Jangan khawatir, jangan khawatirkan aku. Aku berjanji tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Aku hanya ingin sendirian, mungkin sehari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Aku akan merindukanmu kapanpun dan dimanapun aku berada. Jangan datang kepadaku lagi. Kau harus menjalani hidupmu dengan baik. Kau harus makan dan tidur dengan teratur dan mulai jatuh cinta lagi. Tanpa sadar, Leon meneteskan air mata ketika membaca surat dari Ariana. Dia meneruskan membaca sampai selesai. Sekarang aku sudah harus pergi. Aku memesan tiket untuk pergi ke luar negeri. Jaga dirimu dengan baik, agar aku tidak perlu mengkhawatirkanmu ketika aku berada di negara asing. Terima kasih atas cintamu dan sampai jumpa di lain waktu. Aku yang akan selalu mencintaimu, Ariana Chen.
Begitulah surat itu diakhiri. Leon tidak tahu kapan Ariana menulis surat ini. Dia juga tidak tahu kapan Ariana memesan tiket untuk pergi ke luar negeri. Dia hanya tahu bahwa Ariana telah pergi, benar-benar pergi. Air mata Leon tidak bisa lagi ditahan dan mengalir dari sudut matanya. Lingkungan hidupnya sejak kecil telah menempanya sehingga memiliki hati yang kuat. Untuk tuan muda dari keluarga kaya sepertinya, wanita sama sekali bukan merupakan masalah. Dia tidak pernah kekurangan wanita. Namun justru karena tidak pernah kekuranganlah, akhirnya wanita tidak pernah menjadi sesuatu yang sangat penting di hidupnya. Sama seperti yang dia alami dengan Queen. Meskipun Leon sedikit menyukainya di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan merasa susah kalau Queen pergi dari hidupnya. Sementara dengan Ariana, meskipun Leon memang menyukainya, tetapi di dalam hal cinta, Leon merasa dia belum terlalu mencintai Ariana. Yang ada hanyalah perasaan kebersamaan. Tapi sekarang, setelah dia merasakan cinta yang kuat dari Ariana dan membaca surat yang meluap dari hati Ariana, perasaan Leon menjadi bergejolak. Ternyata mencintai seseorang itu sangat sederhana. Air mata Leon terus mengalir. Dia akhirnya menyadari kalau dirinya juga mencintai Ariana. Leon melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya seperti harta yang tak ternilai harganya. Leon mengambil kunci yang ditaruh di atas surat itu dan melangkah keluar pintu. Ini adalah rumah Ariana. Dia akan melindunginya seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Kemanapun gadis itu pergi, Leon akan menunggunya di sini. Senyum cerah mekar di wajah Leon yang berlinang air mata. Pada saat yang sama, dalam penerbangan ke Federasi Amerika Utara, Ariana yang mengenakan gaun panjang seputih salju duduk diam di dekat jendela. Dia memandangi awan putih yang terus-menerus mengambang di luar jendela. Kesedihan samar-samar muncul di wajah cantik Ariana. Alasan kenapa dia memilih untuk pergi, selain ingin menyendiri, juga karena dia menyadari kesenjangan antara dirinya dan Leon. Celah yang begitu besar di antara mereka membuat Ariana merasa hanya menjadi beban bagi Leon. Dia sudah kehilangan orang tuanya, jadi dia tidak ingin membuat Leon jatuh ke dalam bahaya karena dirinya sendiri. Ariana bergumam di dalam hatinya, "Leon, aku pasti akan kembali. Aku akan menjadi sebaik dirimu, karena hanya dengan begitulah aku akan memenuhi syarat untuk benar-benar tinggal di sisimu selamanya." Pada saat ini, suara yang sangat jernih terdengar di telinga Ariana. "Nona muda yang cantik, aku adalah pewaris keluarga Lord Let's Blue yang hebat. Bolehkah aku berkenalan denganmu?" Ariana menoleh dan melihat bahwa paman parubaya yang seharusnya duduk di sebelahnya telah berubah menjadi pria pirang yang sangat tampan dan fasih berbahasa Mandarin. Dengan mata biru, rambut pirang, wajah tampan, senyum cerah, dan temperamen elegan, pria ini pasti mampu membuat jantung wanita manapun berdebar kencang. Tapi Ariana hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Tidak bisa, suamiku pasti tidak akan mengizinkannya." Blue tercengang mendengar itu. Bahkan beberapa pramugari juga ikut tercengang. Gadis yang terlihat tidak lebih dari 18 atau 19 tahun ini sebenarnya sudah menikah dan menolak pewaris Lord Lance yang agung. Apakah ini serius? Waktu pun berlalu, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Setelah sempat mengalami bencana sebelumnya, konsorsium Bintang Cemerlang benar-benar terlahir kembali. Nilai pasarnya sekali lagi melebihi angka triliun, dan perusahaan itu masih duduk kokoh di singgasana konsorsium pertama di East Cliff. Sebagai direktur eksekutif yang baru dari konsorsium Bintang Cemerlang, Tami juga telah menjadi tokoh terpanas
di komunitas bisnis Eastcliff. Berbagai wartawan telah mendengar kabar angin dan mencari tahu tentang asal-usul Tami. Hasilnya sangat mengejutkan semua orang. Ternyata Tami adalah putri Zhao Tianxiang, ketua Jiutian Media Group. Zhao Tianxiang adalah seorang miliarder dengan aset ratusan juta. Bagi orang biasa, aset ratusan juta sudah bisa membawa mereka menjadi orang kaya kelas 1. Tetapi sebenarnya, kalau dibandingkan dengan raksasa bisnis seperti konsorsium Bintang Cemerlang, itu sama sekali tidak ada artinya. Para wartawan menggali lebih dalam lagi dan mereka terkejut ketika menemukan bahwa pada saat kritis, ketika beberapa keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Qin bersama-sama mengepung dan menekan konsorsium Bintang Cemerlang, Tamilah yang tiba-tiba datang membantu dengan dana ratusan miliar. Tami membantu Leon, pewaris konsorsium Bintang Cemerlang, untuk membalikan keadaan dan menggagalkan konspirasi Qin Lanyue dalam satu gerakan. Tami menyelamatkan konsorsium Bintang Cemerlang. Karena alasan inilah, Leon mengabaikan yang lainnya dan memilih Tami untuk menjadi direktur eksekutif konsorsium Bintang Cemerlang. Kalau Stephen King tidak ada di perusahaan, Tamilah yang akan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Orang-orang yang mengetahui status Tami bahkan menjadi lebih bingung lagi. Tami hanyalah putri dari orang kaya biasa. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki aset senilai ratusan miliar? Semua orang terus menyelidiki secara mendalam, tetapi kali ini mereka tidak bisa menemukan petunjuk lain. Seolah-olah dana ratusan miliar itu jatuh begitu saja. Banyak orang berspekulasi bahwa di belakang Tami pasti ada konsorsium yang lebih menakutkan yang bertindak sebagai pendukung Tami. Untuk sementara, pusat perhatian masyarakat tidak lagi tertuju kepada Qin Lanyue, sang dewi kecantikan pertama di Eastcliff. Selain Tami, Yurin juga dengan cepat menjadi objek perhatian dari berbagai media di Eastcliff. Dengan wajah yang sama cantiknya dengan Lanyue, putri angkat dari Justin Wood ini benar-benar duduk di posisi ketua konsorsium Evergreen dengan dukungan Frederick Wood, kepala keluarga Wood. Hanya dalam waktu sebulan, konsorsium Evergreen bukan hanya menunjukkan peningkatan di bawah manajemennya, tetapi bahkan nilai pasarnya sekali lagi melebihi angka triliun, mengikuti konsorsium Bintang Cemerlang. Setelah nama Yurin menjadi bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis Eastcliff, banyak orang berspekulasi mengenai siapa yang lebih kuat antara Yurin dan Tami. Tapi dengan segera, orang-orang ini melepaskan spekulasi mereka. Tidak peduli siapa di antara mereka yang lebih kuat, Leon Wood sebagai penerima manfaat terakhir akan selalu menjadi pusat perhatian di Eastcliff. Apakah itu konsorsium Evergreen atau konsorsium Bintang Cemerlang, Leon memiliki saham paling banyak, terutama setelah bencana itu. Dia benar-benar membeli kembali semua ekuitas yang awalnya jatuh ke tangan Bai Wuxin dan keluarga lainnya. Leon memiliki hampir setengah dari ekuitas konsorsium Bintang Cemerlang. Dua konsorsium terkaya di Eastcliff ternyata adalah milik dari orang yang sama, dan dua orang wanita dengan kemampuan luar biasa dan penampilan kelas 1 mengelola perusahaan itu untuknya. Pria seperti Leon secara alami menjadi objek kecemburuan dari semua pria. Sebaliknya, Qin Lanyue dari keluarga Qin yang pernah menjadi wanita pertama di dunia bisnis Eastcliff saat ini menjadi lebih rendah diri. Selama lebih dari sebulan terakhir ini, nilai pasar keseluruhan konsorsium Qin tidak naik tetapi turun, terutama setelah ada desas-desus bahwa tubuh Qin Lanyue memiliki kelainan, sehingga dia jarang muncul. Nilai pasar konsorsium Qin cenderung turun di bawah 900 miliar. Kesenjangan antara dua konsorsium besar milik keluarga Wood dan keluarga Qin terlihat semakin besar.
Hal ini membuat banyak orang berspekulasi, mungkinkah di masa depan seluruh ibu kota Eastcliff akan menjadi dunia keluarga Wood? Ini membuat orang-orang kembali membicarakan tentang Leon. Sementara itu, Leon yang memiliki kehidupan yang baik tidak terlalu bahagia dalam sebulan terakhir ini. Kepergian Ariana membuatnya sangat sedih. Dia sudah mengirim orang untuk mencari Ariana dan memantau perubahan aset keluarga Chen. Tetapi tetap tidak ada berita tentang Ariana. Pada saat itu, Leon mengerti bahwa Ariana benar-benar pergi dan dia benar-benar tidak ingin ditemukan. Leon merasa sedih dan kehilangan. Namun Leon bukanlah orang biasa. Kualitas psikologinya sangat kuat sehingga dia bisa dengan cepat keluar dari perasaan kehilangan ini. Hari-hari akan terus berlalu. Ariana berharap Leon bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Jadi, Leon akan berusaha membuat dirinya menjadi lebih bahagia lagi demi Ariana. Setiap hari Leon masih pergi ke sekolah karena Tami, Yotam telah menjadi pengikut Leon yang paling setia di sekolah. Awalnya Yotam ingin memanggil Leon dengan sebutan saudara ipar. Namun setelah dimarahi oleh Leon, dia pun dengan patuh memanggil Leon dengan sebutan guru. Sementara itu, Zhao Hai juga merasa sangat kagum pada Leon setelah melihat pertarungan sebelumnya. Dia memuja Leon sebagai dewa di sekolah. Dengan hadirnya orang-orang ini di sampingnya, kehidupan Leon akhirnya menjadi tidak membosankan lagi. Tapi setengah bulan yang lalu, ketika sekolah sedang dalam masa liburan musim panas, Leon yang tidak memiliki aktivitas benar-benar merasa bosan. Leon menghabiskan waktunya dengan menemani Xie Xiao bermain mahjong bersama. Yuan Wukai dan Yotam juga ikut bermain bersama mereka. Mereka berempat sedang bermain, ketika kemudian terdengar langkah kaki di luar. Leon menoleh dan melihat kalau yang datang adalah Stephen King, yang baru saja sembuh dari penyakit serius. Sebelumnya Stephen King diserang dengan pistol dan hampir kehilangan nyawanya. Meskipun akhirnya nyawanya bisa diselamatkan, tapi dia mengalami koma selama beberapa hari. Pada saat itu, Leon menjadi secara pribadi turun tangan untuk merangsang otak Stephen King dengan menggunakan jarum perak. Sehingga sekitar setengah bulan yang lalu, akhirnya Stephen King pun sadar dari komanya. Hanya saja, karena sebelumnya Stephen King terluka parah, maka tentu dia perlu menyesuaikan diri dengan baik. Untungnya, Tami melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga Leon tidak mengizinkan Stephen untuk segera bekerja kembali. Leon menyuruh Stephen beristirahat di rumah agar bisa pulih dengan sempurna. Siapa sangka, Stephen hanya tahan beberapa lama berdiam diri selama setengah bulan, dan setelah itu dia benar-benar bergegas kembali ke kantor. Leon mendongak dan berkata kepada Stephen, "Hei, orang tua, bukankah aku menyuruhmu untuk lebih banyak istirahat? Kenapa kau bisa ada di sini?" Stephen tersenyum sedikit. "Bukankah aku sudah terlalu lama beristirahat? Lagi pula, sudah lama aku tidak menemuimu, Tuan Muda." Kecuali wajahnya yang masih agak pucat, tidak terlihat tanda-tanda kalau Stephen mengalami kecelakaan dan hampir terbunuh belum lama ini. Leon segera memutar matanya. Dia baru saja pergi menemui Stephen 3 hari yang lalu, dan sekarang Stephen berkata bahwa dia sudah lama tidak melihat Leon. Yang benar saja. Leon tahu kalau Stephen pasti memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Jadi dia pun berkata kepada yang lainnya, "Kalian bermainlah dulu tanpaku." Setelah itu dia bangkit berdiri dan mengajak Stephen ke ruang kerjanya. Setelah tiba di ruang kerja, keduanya pun duduk dan Leon langsung bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kau sampai harus datang sendiri ke sini? Apakah ini tentang bisnis perusahaan?" Stephen menjawab dengan ekspresi malu, Tidak. Nona Tami memiliki kemampuan luar biasa. Dengan duduknya dia di perusahaan, aku benar-benar bisa merasa lega. Aku datang karena ingin membicarakan hal lain." Melihat Stephen menunjukkan ekspresi malu, Leon berkata dengan heran,
Katakanlah, ada apa?" Stephen menarik napas dalam-dalam dan berbicara, "Tuan muda, aku ingin memintamu untuk menyelamatkan seseorang." Leon mengerutkan keningnya. "Siapa orang itu?" Dengan cepat Stephen menjawab, "Qin Lanyue." Bab 135, Mu Feng saling meminta. Begitu nama itu disebut, Leon tercengang. Leon sedikit banyak mengerti kondisi Lanyue. Pada saat rapat pemegang saham hari itu, dia melihat kalau Lanyue tidak dalam keadaan sehat. Dengan belak-belakan, Leon mengatakan kalau dia akan membantu Lanyue seandainya dia membutuhkan bantuannya. Dalam sebulan terakhir ini, Lanyue jarang muncul. Samar-samar Leon bisa menebak bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuh Lanyue. Awalnya Leon sempat bertanya-tanya kapan keluarga Qin akan datang untuk meminta bantuannya. Tetapi siapa yang sangka kalau tidak ada seorang pun dari keluarga Qin yang datang, tetapi justru Stephen lah yang datang untuk melobinya. Ini membuatnya merasa dilema. Dia tahu meskipun Stephen juga berasal dari keluarga Qin di Eastcliff, tetapi ada kebencian yang mendalam antara keluarga Wood dan keluarga Qin. Sejarah keluarga Qin sebagai keluarga kaya di Eastcliff lebih lama daripada keluarga Wood. Bisa dibilang, kalau sebelum ayah Leon mendirikan konsorsium bintang cemerlang, keluarga Qin selalu menjadi keluarga kaya nomor 1 di Eastcliff. Stephen King telah menunjukkan bakat yang sangat tinggi dalam bidang bisnis sejak dia masih kecil. Tetapi sayangnya, dia bukan anggota klan langsung dari keluarga Qin. Stephen hanya merupakan keluarga sampingan. Status Stephen di keluarga Qin bahkan lebih memalukan daripada status Chu Tianming di keluarga Chu. Meskipun status ibu Chu Tianming sangat rendah, tetapi ayahnya masih menjadi kepala keluarga Chu, dan darah keluarga Chu masih mengalir di tubuh Chu Tianming. Jadi meskipun nantinya Chu Tianming tidak bisa bersaing untuk posisi kepala keluarga, namun makanan dan kenyamanan hidupnya selalu dapat dijamin. Tetapi Stephen berbeda. Ayahnya adalah garis samping dari keluarga Qin. Ayahnya tidak memiliki status, dan ibunya adalah seorang wanita rendahan. Seandainya kualifikasi Stephen biasa-biasa saja, tidak ada yang akan memperhatikan pertumbuhan keluarga sampingan. Tapi masalahnya adalah bakat Stephen terlalu tinggi. Pada usia 3 tahun, dia sudah berhasil menghafal puisi Tang dan puisi Song. Pada usia 5 tahun, dia telah mempelajari apa yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar biasa. Pada usia 7 tahun, dia telah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, dan pada usia 9 tahun, dia telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan diterima di universitas bergengsi. Keajaiban seperti itu dalam keluarga manapun akan menjadi keberadaan yang istimewa. Namun, karena asal-usul kelahirannya, Stephen bukan hanya tidak bisa menjadi harapan keluarga Qin, tetapi dia justru menjadi aib keluarga Qin. Bahkan kakek Qin Lanyue yang menjadi kepala keluarga Qin pada waktu itu juga merasa dilema untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi saat itu. Kakek Lanyue juga menyadari bahwa jika bocah jenius ini terus berkembang, maka di masa depan nanti seluruh keluarga Qin mungkin akan jatuh ke tangan klan sampingan. Jadi untuk melenyapkan pesaing terbesar putranya, dia secara pribadi mengambil tindakan. Pertama, dia membiarkan putranya, yaitu Qin Muyun, untuk memimpin klan langsung, lainnya untuk mengalahkan Stephen dengan berbagai cara. Qin Muyun menghina dan mempermalukan ibu Stephen. Ini membuat Stephen tidak bisa menahan dirinya, dan dia pun berkelahi dengan Qin Muyun. Kakek Qin Lanyue mengambil kesempatan ini untuk langsung mengeluarkan keluarga Stephen dari keluarga Qin. Setelah dikeluarkan, keluarga Stephen tetap tidak luput dari segala macam penindasan.
Dengan prestise keluarga Kin di Eastcliff pada saat itu, orang tua Stephen bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ibunya terpaksa memasuki dunia malam lagi dan kembali ke bisnis lamanya. Akibatnya, ibunya disiksa sampai mati oleh seorang pria besar. Ayahnya juga meninggal dunia. Stephen King yang menjadi yatim piatu akhirnya tinggal di jalan. Kakek Kin Lanyue pun menyewa pembunuh untuk diam-diam menyingkirkan Stephen. Tetapi pada saat terakhir, Stephen rupanya diselamatkan oleh Justin Wood yang kebetulan sedang lewat. Sejak itu, Stephen telah menjadi antek Justin. Kemudian Justin Wood meninggalkan rumah pada usia 18 tahun untuk memulai bisnis dan Stephen ikut menemaninya. Akhirnya Justin berhasil menciptakan konsorsium bintang cemerlang dan mengejutkan seluruh Eastcliff. Setelah keluarga Kin mengetahuinya, mereka penuh dengan penyesalan. Kakek Kin Lanyue sangat marah sehingga dia jatuh sakit dan meninggal pada usia 60 tahun. Setelah kakek Kin Lanyue, Kin Muyun mengambil alih keluarga Kin. Keinginan terbesarnya adalah menghancurkan konsorsium bintang cemerlang dan mengembalikan kejayaan keluarga Kin. Bisa dikatakan bahwa alasan terbesar kenapa dia menargetkan konsorsium bintang cemerlang bukan untuk berurusan dengan Justin, melainkan untuk berurusan dengan Stephen. Dia ingin semua orang melihat bahwa kemampuannya tidak di bawah Stephen. Jadi, Leon benar-benar tidak bisa memahami bahwa dengan latar belakang keadaan seperti itu, Stephen bahkan bersedia memohon pada Leon untuk menyelamatkan putri musuhnya. Padahal, sebelum hari ini, Leon masih bertanya-tanya, bagaimana kira-kira reaksi Stephen kalau seandainya Leon benar-benar datang untuk menyelamatkan Kin Lanyue. Karena merasa bingung, Leon pun langsung menanyakan keraguan yang mengganjal di dalam hatinya itu. Stephen yang tidak pernah menyembunyikan apapun, hanya menghela nafas ringan dan kemudian menjawab, "Lanyue tidak bersalah. Dan aku tidak ingin orang jenius seperti itu mati di sini." Leon sedikit tertegun ketika menatap Stephen. Di dunia ini, selalu ada orang jenius, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Stephen adalah seorang jenius, tapi justru karena bakatnya yang luar biasa itu, akhirnya dia menderita kecemburuan dan dianiaya oleh klannya sendiri. Namun, ketika Stephen merasa putus asa, dia diselamatkan oleh jenius lainnya, yaitu ayah Leon. Secercah cahaya muncul di dunia abu-abunya, dan kemudian dia menciptakan konsorsium bintang cemerlang bersama ayah Leon. Konsorsium itu pun menjadi perusahaan yang terkenal di Eastcliff. Sekarang, ketika melihat bahwa jenius lain, yaitu Kin Lanyue sedang sekarat, hati Stephen dipenuhi dengan belas kasihan. Stephen melakukan hal yang dulu dilakukan oleh ayah Leon kepadanya. Selain itu, Lanyue tidak lahir pada waktu itu, dan apa yang telah Lanyue lakukan selama bertahun-tahun tidak berlebihan sedikit pun. Mereka berdua telah bertarung satu sama lain di perusahaan selama beberapa tahun, dan dia telah mengembangkan kekaguman pada Kin Lanyue. Dia tidak ingin lawannya yang masih muda ini mati. Leon menghela nafas dan berbicara, "Aku bisa menyelamatkannya, tapi masalahnya adalah dia merupakan keluarga Kin, dan sampai sekarang keluarga Kin belum ada yang berbicara padaku. Siapa yang tahu kalau ternyata mereka mungkin tidak setuju kalau aku menyelamatkan Lanyue." Leon bukan tidak ingin menyelamatkan Kin Lanyue, tetapi dengan hubungan antara keluarga Kin dan keluarga Wood, kecuali keluarga Kin secara pribadi yang memintanya, dia tidak akan bergerak untuk menyelamatkan Lanyue. Stephen berbicara, "Tidak apa-apa. Sebenarnya pada dasarnya mereka sudah setuju. Kali ini, Kin Muyun yang secara pribadi menemuiku dan memintaku untuk membicarakannya padamu." Leon kembali terkejut. Kin Muyun? Bukankah orang ini telah menindas Stephen dalam jangka waktu yang lama? Leon bertanya dengan ekspresi terkejut. "Jadi, kau sudah memaafkannya?" Stephen tersenyum ringan. "Apa bedanya kalau aku memaafkannya atau tidak?
Bagaimanapun, peristiwa lampau itu telah berlalu, dan orang-orang yang ada di belakang layar pada saat itu juga sudah lama meninggal. Melepaskan kebencian masa lalu itu sebenarnya berguna untuk membuat diri kita menjadi lebih rileks. Leon menghela nafas. Baiklah. Karena Stephen sudah mengatakannya sendiri, apalagi yang bisa dia katakan? Dia juga tidak ingin wanita secantik Qin Lanyue mati pada saat ini. Adapun mengenai situasi bahwa Qin Lanyue adalah lawannya, Leon tidak pernah menganggapnya serius. Mungkin Lanyue selalu menganggap keluarga Wood sebagai lawan, tetapi Leon sendiri tidak pernah menempatkan keluarga Qin di matanya. Banyak orang berpikir bahwa Leon adalah pecundang ketika dia menghilang selama 3 tahun. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu apa yang Leon alami dalam 3 tahun itu. Pengalaman inilah yang membuatnya mengerti bahwa segala sesuatu di Eastcliff bukanlah akhir hidupnya, melainkan hanya merupakan titik awalnya. Apa yang bisa diberikan oleh keluarga-keluarga di Eastcliff ini kepadanya hanyalah sedikit masalah. Tidak peduli seberapa jeniusnya Qin Lanyue, dia adalah seorang wanita, dan di belakang Qin Lanyue hanya ada satu keluarga yang bertindak sebagai pendukungnya, yaitu keluarga Qin. Semua ini pada akhirnya membuat Leon yakin kalau Qin Lanyue tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi lawannya. Bahkan, karena saat ini Ariana sudah tidak ada lagi di sini, Leon tidak keberatan kalau Qin Lanyue menjadi wanitanya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.